adalah proses mengelompokkan, menata, dan menyimpan arsip secara sistematis dan logis agar mudah ditemukan dan digunakan kembali. Hal ini bertujuan agar arsip tetap terawat, aman, dan mudah diakses. Jenis arsip terbagi atas arsip subjek, arsip numerik, arsip abjad, arsip warna, dan arsip geografis. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada pengarsipan abjad. Pengarsipan abjad merupakan sistem pengorganisasian arsip atau data atau dokumen berdasarkan abjad, yang mana dimulai dari nama atau judul serta kategori yang relevan lainnya, sesuai yang dibutuhkan. Contohnya adalah pengarsipan surat-surat penting yang mana di surat tersebut diberikan kode pada ujungnya, serta pada map yang digunakan untuk menyimpan arsip tersebut nantinya diberikan juga kode abjad dari A sampai Z. Setelah surat-surat tersebut diberikan kode, maka disimpan ke dalam map yang sudah bertanda abjad A sampai Z tersebut. Kemudian baru disimpan secara terurut. Mari kita lihat cara pengaplikasiannya. Baiklah, yang pertama mari kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada map untuk mengarsip suratnya. Kemudian ada surat-surat yang akan diarsip. Dan kemudian ada pembatas yang telah diberi kode abjad dari A sampai Z yang berurutan. Dan terakhir ada pena untuk memberi tanda atau kode pada surat tersebut. Langkah yang pertama yaitu kita memberi kode pada ujung surat-surat yang akan kita arsipkan. Kode sesuai dengan kategori tertentu. Kalau di sini saya mengkodenya sesuai dengan awal inisial nama surat. Berikan kode pada semua surat sampai habis. Jika semua sudah selesai dan sudah tersusun rapi sesuai dengan abjad-abjadnya serta kode-kodenya, maka kita masukkan ke dalam map yang telah kita sediakan. Map tersebut berfungsi untuk menyimpan arsip-arsip kita agar tidak berserakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengarsipan numerik. Pengarsipan numerik merupakan sistem pengorganisasian dokumen atau arsip berdasarkan urutan angka, di mana dokumen tersebut nantinya akan diberikan kode unik dan disusun berdasarkan urutan numerik tersebut. Contohnya yaitu KTM. KTM memiliki nomor-nomor atau angka-angka yang nantinya bisa diarsipkan dan diurutkan berdasarkan angka atau nomor tersebut. Mari kita saksikan pengaplikasiannya pada video berikut ini. Baiklah, kita persiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada map data arsip. Yang kedua ada tabel dari data mahasiswa untuk kita menyalinkan datanya nanti. Selanjutnya ada KTM sebagai data arsip kita dan fotokopi KTM sebagai arsip yang dapat kita simpan nantinya. Ada pena serta ada staples atau klep untuk mengklepkan fotokopi KTM. Selanjutnya, kita mulai dengan mengisi data yang ada di KTM tadi sebagai sumber arsip kita yang terdiri dari nama, NIM, tahun masuk, prodi, dan fakultas. Di sini kita berfokus pada angka-angka NIM yang ada. Kita urutkan mulai dari yang terkecil hingga terbesar, berurutan. Seperti yang ada di video, berurut dari 41, 42, sampai seterusnya.
Pada KTM ini, kita memfokuskan kepada angka-angka NIM yang mana itu menjadi numerik. Salah satu jenis pengarsipan kita yaitu pengarsipan numerik berdasarkan angka-angka. Jika sudah selesai mengisi pada tabel data mahasiswa, selanjutnya fotokopi KTM yang telah ada diklepkan pada kertas data tersebut. Fungsinya sebagai arsip yang kita simpan nantinya, karena KTM aslinya pasti akan dipegang oleh mahasiswa. Jadi, arsip yang bisa kita simpan atau arsipkan adalah fotokopinya dengan data yang telah tercatat pada tabel data mahasiswa. Kemudian dimasukkan ke dalam map khusus data mahasiswa PII. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengarsipan subjek. Pengarsipan subjek merupakan sistem pengorganisasian pada dokumen yang berdasarkan topik atau subjek tertentu. Dokumen yang terkait dengan subjek yang sama akan dikelompokkan secara bersama. Untuk contohnya, pada pengarsipan dan penataan buku yang ada di perpustakaan akan diletakkan atau ditata pada subjek dan juga kode yang sama. Misalnya seperti subjek pendidikan, maka buku tersebut ditata dan diarsipkan pada rak yang memiliki kode dan juga subjek yang sama. Untuk pengaplikasiannya, mari kita lihat secara langsung pada video berikut ini. Baiklah, untuk pengarsipan subjek, kita memiliki 3 contoh. Yang pertama ada buku bersubjek bahasa, buku kedua bersubjek fiksi atau novel, sedangkan buku ketiga bersubjek pendidikan. Buku-buku tersebut kita tata atau kita arsipkan sesuai dengan kode subjeknya. Yang pertama adalah bersubjek bahasa, maka bukunya diletakkan pada rak yang bersubjek bahasa. Untuk buku kedua bersubjek fiksi atau novel, maka tata atau arsipkan buku atau dokumen sesuai dengan tempatnya, yaitu fiksi atau novel. Jangan sampai tercampur dengan subjek-subjek yang lain. Sedangkan untuk buku ketiga memiliki subjek ilmu sosial dan pendidikan, maka letakkan di rak pendidikan dan ilmu sosial. Selanjutnya yaitu pengarsipan geografis. Pengarsipan geografis adalah sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada pembagian wilayah atau daerah seperti kota, provinsi, dan negara. Contohnya seperti fotokopi KTP yang dikelompokkan berdasarkan domisili daerah kita. Berikut cara pengaplikasiannya. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Ada map arsip data domisili, ada KTP sebagai sumber arsip kita, dan fotokopi KTP yang akan kita simpan nantinya. Ada juga data tabel domisili penduduk. Ada pena, dan ada klep atau staples. Pertama-tama, kita masukkan data yang ada di dalam KTP penduduk ke dalam tabel data domisili, seperti nama, NIK, tanggal lahir, dan alamat. Lakukan pada semua KTP atau arsip kita. Fokus kita pada sumber arsip kita kali ini yaitu KTP adalah alamat atau domisili.
atau daerah yang ada tercantum pada KTP, karena daerah tersebut merupakan contoh pengarsipan secara geografis, yaitu bisa berdasarkan kota atau negara atau wilayah daerah. Jika semua data dan alamat atau letak geografis dari sumber arsip kita sudah lengkap, maka klepkan fotokopi KTP pada tabel data tadi sebagai arsip yang dapat kita simpan. Karena KTP asli pasti akan dipegang oleh masing-masing masyarakat. Dan jangan lupa masukkan pada map khusus yang telah kita sediakan untuk menyimpan arsip kita, supaya arsip kita tidak hilang. Oke, selanjutnya adalah pengarsipan warna. Pengarsipan warna merupakan sistem pengorganisasian arsip atau dokumen berdasarkan kode warna untuk mengidentifikasi jenis atau kategori arsip tertentu. Contohnya adalah seperti pada pengarsipan atau penataan skripsi yang ada di perpustakaan. Skripsi-skripsi tersebut memiliki sampul yang berwarna-warni, biasanya sesuai dengan fakultas atau prodi atau jurusan tertentu. Setelah diberikan sampul yang berwarna, nantinya di perpustakaan akan diletakkan di rak-rak berdasarkan warna yang sama. Mari kita lihat contoh pengaplikasian pengarsipan secara warna tersebut. Baiklah, karena pengarsipan warna ini sedikit simpel, jadi yang kita butuhkan adalah arsip-arsip yang berwarna. Dan kita kelompokkan nanti pada rak-rak sesuai dengan warnanya. Dalam video ini kami mengambil contoh skripsi yang memiliki sampul yang berwarna. Jadi ketika di perpustakaan, skripsi-skripsi ini akan diletakkan atau dikelompokkan berdasarkan warna-warnanya. Di sini ada warna kuning atau oranye, yang mana akan dicampurkan dengan skripsi lainnya yang sampulnya juga berwarna yang sama. Selanjutnya ada skripsi bersampul berwarna ungu, maka kita letakkan pada rak yang sesuai dengan warnanya, yaitu warna ungu. Jika memiliki arsip lain, maka kelompokkanlah mereka berdasarkan warna-warna yang sama dan kode yang sama.